Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-muallif fi kitabih Irsyad Syari Kiai Hasim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Kita akan mengkaji kitabnya Kiai Hasim Asy'ari. Ada beberapa kitab beliau sebagai ungkapan ilmiahnya, karena beliau juga terkenal orang yang alim, baik untuk jajaran atau masyarakat Indonesia atau juga masyarakat di luar negeri, karena ternyata banyak kitab-kitab beliau yang ada kata pengantar dari luar negeri, termasuk terutama ketika beliau juga ikut belajar di Makkatul Mukarramah. Kawan-kawan semuanya, kita akan memulai pembacaan kitab Irsyadus Syari yang merupakan mau'idhah atau nasihat-nasihat beliau Kiai Hasim Asy'ari. Dan insyaallah karena kitab ini cuma sedikit, dan nanti akan dilanjutkan dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim oleh beliau juga insyaallah biidznillah ta'ala. Mari kita baca kitab ini, yaitu kitab Irsyadus Syari yang merupakan mau'idhah atau wejangan-wejangan pesan-pesan beliau terhadap kita semua yang ada di Indonesia. Mawa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Min aqallil khaliqati. Ini maksudnya ditulis oleh beliau dari orang yang paling sedikit, makhluk yang paling kecil. Bal min la syai'a, bal man la syai'a, balik iku saking wong la syai'a kang ora ana suwiji-wiji iku maujud fil haqiqati ing dalam hakikate, bahkan dari orang yang tidak punya suatu apapun, tidak mempunyai apa-apa dan bukan siapa-siapa, artinya tidak punya kedudukan. Ini babut tawadhu'. Jadi beliau mengisyaratkan ini tulisan dari, kalau kita kan al-hakir, al-fakir gitu kan. Ini beliau mengucapkan aqallil khaliqah bal min man la syai'a fil haqiqah. Bahkan dari orang yang tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Siapa itu? Muhammad Hasim Asy'ari. Afallahu anhu, mudah-mudahan muga-muga man ngapura sinten Allah Gusti Allah anhu saking Hasim Asy'ari wa an walidahi, dan dari kedua orang tuanya, wa an jami'il muslimin, dan dari semua orang muslim, amin. Jadi ini risalah atau wejangan mau'idhah dari beliau Kiai Hasim Asy'ari ila ikhwanina, maring pira-pira saudara kita al-kirami kang mulya-mulya min ahli Jawa, dari ahli Jawa, wa man hawalaiha, lan orang-orang hawalaiha yang berada di kanan kiri Jawa. Jadi untuk khitabnya atau ditujukan mau'idhah ini dari beliau untuk orang-orang Jawa dan sekitarnya, ya kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad balaghani, moko teman-teman tumeka ing ingsun
opo anna bainakum temen sedune iku tetep ing dalam antarane sliramu kabeh ilal ana maring tumeka saiki isti'ala naril fitani ono murupe geni fitnah wal munazaati lan pertentangan persengketaan. Kata beliau, telah sampai kepadaku berita bahwa di antara kalian itu ada sekarang ini sedang menyala api fitnah, api pertentangan. Sekarang ada di mana-mana ada pertentangan, di mana-mana ada permusuhan. Kata beliau, kabar itu telah sampai kepadaku. Fata'ammaltu mongko angen-angen sapa ingsun sababa zalika ing sebabe mengkono-mengkono permusuhan itu tadi, murupe isti'al naril fitan. Setelah saya mendengar itu, kabar itu, maka saya angan-angan apa sebabnya itu. Apa yang menjadi sebab ada pertentangan, ada fitnah, menyala api-api fitnah, pertentangan, permusuhan. Ini kata Kiai Hasyim Asy'ari, faizan maka ing dalem ari kalane angen-angen ingsun, faida ta'ammaltu huwa utawi sabab ma iku sabab alai kang iku tetep ing atase ma ahlu hadzal zamani utawi ahline ikhlas zaman iku min anna rupane min annahum temen setuhune ahlu zaman badalu iku padha ganti sapa ahlu zaman wa qayyaru lan ngrobah sapa ahlu zaman kitaballahi ing kitabun Al-Qur'anul Karim wa sunnata rasulihi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, setelah saya angan-angan apa sih penyebab dari adanya pertentangan, persengketaan, adanya fitnah, maka saya temukan sebab-sebabnya adalah ya termasuk di dalamnya ahli zaman sekarang ini, banyak di antara mereka itu yang mengganti, merubah kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi merubah tidak mengamalkan atau tidak sesuai, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu penyebabnya, kata beliau, penyebab dari adanya persengketaan, adanya fitnah di mana-mana, tidak adanya persatuan, itu adalah karena tidak memegangi Kitabullah, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna aming pemestine utai pira-pira wong mukmin iku ikhwatun, kabeh sedulur. Nek sedulur kabeh fa aslihu mongko ngislahno, pembagusno sliramu kabeh baina akhwaikum ing dalam antarane pira-pira sedulur imo kabeh. Wahum utawi ahlu zaman sekarang ini yang tadi disebut oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ja'alu ikun dadekaken sapa al-mu'minun. Nah, sapa al-mu'min, sapa ahlu zaman a'daan ing musuh. Zaman sekarang orang-orang yang ada sekarang itu menjadikan ulama menjadi musuh-musuhnya. Nah ini. Walam yuslihu lan ora podo islah bagusaken sapa ahlu zaman ing mukminun bal afsaduhum balik ngerusak sapa ahlu zaman ing muslim.
Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang mukmin itu adalah saudara. Maka jika ada persengketaan, tidak ada perpecahan, maka damaikanlah di antara saudara-saudara. Nah, sekarang itu orang-orang sekarang menjadikan orang-orang muslim itu sebagai musuh. Orang-orang mukmin itu kayak musuh. Kayak musuh apa? Harus dikalahkan, harus tertindas, ya. Harus lebih, pokoknya ya dianggap sebagai musuh. Walam yuslihuhum. Takkan mereka itu tidak berusaha untuk mendamaikan. Bal afsatuhum. Bahkan mereka itu berusaha untuk merusak orang-orang mukmin. Ini bisa dirasakan. Ini waktu dahulu. Zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Sekarang lebih parah lagi. Hanya kita tidak ini. Makanya kita merasakannya perpecahan itu ada di mana-mana, Masya Allah ya. Yang kita rasakan bukannya bersatu, malah api-api perpecahan, pertengkaran itu diangkat. Dan kayaknya ngetren. Malah menjadi bangga. Maka jangan seperti itu. Ini pesannya Kiai Hasyim Asy'ari, jelas-jelas supaya kita ini bersatu. Wa qala Dausin sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, la tahasadu, ojo drengkin-drengkian. Janganlah kalian saling dengki, iri hati, wala tabaghadu, dan aja sengit-sengitan, saling membenci. Wala tadabaru, lan ojo saling ungkur-ungkuran itu berarti jangan sampai kita enggak bertemu muka. Kalau ketemu itu ya berpaling. Jangan sampai begitu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan ono sliramu kabeh ibadallahi pira-pira hambane Allah ikhwanan. Ibadallah gitu. Wa kunu ana sliramu kabeh ibadallahu pira-pira hambane Allah ono iku ikhwanan, saudara-saudara kabeh. Jadilah semuanya adalah hamba Allah. Lagi-lagi semuanya makhluk Allah, hamba Allah. Maka kudu rukun, harus saling memahami, harus saling memaafkan. Kunu ibadallahi ikhwan, yang namanya saudara berarti harus saling memaafkan. Ini suratnya Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Wahum utawi ahlul zaman iku yatahasaduna. Sekarang ini itu pada dengki-dengkian. Orang sekarang ini, Allah, itu pada zaman saat dulu ya, zaman saat dulu ketika Kiai Hasyim Asy'ari, makanya terjadinya perjuangan itu antara daerah dengan daerah itu tidak kompak, akhirnya terjajah segitu lamanya. Ibaratnya sekarang kita bisa merasakan akibat itu. Adanya perpecahan, adanya permusuhan di antara kita, saling dengki, nah itu di antara kita, itu yang menghancurkan kita. Wa yatabaghadun, pada bendu-benduan, saling membenci, saling dengki, wa yatanafasuna, dan saling bersaing. Sapa ahlu zaman, bersaing. Wa yakununa a'daan, dan mereka semuanya a'daan, itu musuh-musuh semuanya. Karena persaingan akhirnya jadi musuh. Baik persaingan yang dalam tanda kutip, yang kalau yang sekarang ya, kalau ini kan zaman dahulu. Dan sekarang tidak kurang, tidak lebih dari itu, hampir sama atau mungkin bahkan lebih parah. Kalau dahulu masih ada penjajahan, artinya pintu syahid itu masih terbuka. Kalau kita berperang atau melawan musuh itu yang jelas-jelas ghair muslim, bukan orang Islam, penjajah itu nanti matinya mati syahid. Tapi kalau sekarang siapa yang mau kita perang? Itu enggak ada, semua muslim. Maka harus menjaga persatuan. Jangan sampai
saling dengki, jangan sampai saling membenci, saling bersaing tidak sehat, bahkan menjadi musuh. Ini jangan sampai. Itu salah satu penyebab bagaimana yang menjadikan fitnah timbul itu tadi. Ayyuhal ulama'u. Oh, eling-eling pira-pira ulama, al muta'assibun. Sing fanatik-fanatik. Fanatik li ba'dil mazhabi maring sebagiannya pira-pira mazhab. Au ba'dil aqwali atau sebagiannya pira-pira kaulnya ulama. Nih. Ini pesan dari Kiai Hasyim Asy'ari untuk ulama-ulama. Wahai para ulama yang fanatik terhadap atau fanatik kepada sebagian mazhab atau sebagian kaulnya ulama, pendapat ulama. Kan ada toh, kita mazhabnya Syafi'i, fanatik dengan kesyafi'iyannya, fanatik sekali. Tidak. Terus pokoknya golongannya masing-masing. Wahai orang-orang yang fanatik, baik dari kalangan ulama atau tidak, da'u tinggalu sira kabeh ta'assubakum ing fanatik sliramu kabeh fi amril furu'i. Ing dalam urusan atau masalah pira-pira pang, bukan masalah usul. Alladzi amril furu' al ulama utawi kang utawi pira-pira ulama fihi ing dalam alladzi iku ala qaulaini ngatasé dua kaul. Wahai ulama-ulama yang fanatik kepada sebagian mazhab, tinggallah kefanatikan kalian, kata beliau ini. Dalam hal yang dimana kalau ulama itu ada punya dua kaul, dua pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ulama dahulu dalam hukum, itu kita jangan sampai ngotot fanatik buta. Jadi seandainya itu masalah itu ada dua hukum, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Maka kita jangan ta'assub, jangan fanatik, kata beliau. Kenapa? Karena kalau ada perbedaan pendapat di antara ulama dahulu, dua pendapat dari ulama dahulu, kalau mereka itu termasuk orang yang mujtahid, fakullu mujtahid musib. Dalam usul itu kan dijelaskan. Ulama ini mengatakan ini boleh, yang satu tidak boleh. Tapi kalau ini yang datangnya perselisihan atau perbedaan pendapat ulama dari dulu itu, ini dijelaskan juga oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Qailin rupane kau lain itu, qailin siji ana wong sing ngomong kullu mustahidin musibun. Setiap atau saben mujtahid orang yang ijtihad iku musibun bener. Wa qailin dan nomor lorone ana wong sing ngomong al musibu utawi kang bener iku wahidun siji. Wala giril mukhti'u yujaru. Tetapi utawi wong sing luput salah iku yujaru tetap diganjar, dikasih ganjaran. Nih, dua-duanya kalau memang ada satu memperbolehkan, satu tidak memperbolehkan dalam mazhab misalnya, maka jangan fanatik, tinggalkan itu. Karena masing-masing dari orang ini disebut mujtahid. Mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau mazhab Ahmad misalkan, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ini masing-masing ini adalah keluar dari mujtahid. Artinya mujtahid dari imam-imam yang ahli ijtihad dahulu. Kalau dari orang-orang ahli ijtihad dahulu, kalau berbeda pendapat, mereka kedudukannya sebagai mujtahid. Kalau mujtahid, kalau yang benar, setiap ada yang mengatakan setiap mujtahid itu pasti benar. Ada yang mengatakan bahwa setiap mujtahid itu
Kalau yang ijtihad itu yang benar itu cuma satu. Itu memang dari dulu ada perkhilafan perbedaan pendapat di antaranya itu. Tetapi al-mukhti yujaru. Kalau toh ijtihadnya itu salah, maka tetap dapat pahala. Ini kalau kedudukannya adalah ijtihad atau mujtahid. Orang kalau sudah sampai pada takaran mujtahid, kalau sudah mujtahid maka ada dua pendapat. Apakah mujtahid itu semuanya benar atau yang benar cuma satu? Ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Mengatakan satu, mengatakan bahwa setiap orang mujtahid itu pasti benar. Yang pendapat yang kedua, yang benar itu cuma satu, bukan semua orang yang mujtahid benar. Tetapi yang salah, meskipun salah itu ijtihadnya, tetap dia mendapatkan pahala. Ini sesuai dengan hadis, ada hadisnya ini. Terkenal itu hadisnya. Nah, itu diantaranya. Maka jangan ta'assub, jangan fanatik. Apalagi sampai fanatik buta. Yang satunya kunut, yang satunya tidak kunut. Oh, itu saling bertentangan. Padahal banyak itu sudah kuno itu. Sudah kuno. Yang satunya, pokoknya ya hal-hal yang seperti itu kan perbedaan antara ijtihadnya para ulama dahulu. Maka jangan ta'assub, jangan fanatik buta yang seperti itu. Daru tinggalo sliramu kabeh ata'assuba ing fanatik. Tinggallah fanatikan itu. Jangan sampai kita ini fanatik yang seperti tadi. Kata beliau, jangan fanatik. Wada'u dan tinggallah seliramu kabeh hadhil ahwiyati ngikilah piro-piro hawiyah. Apa namanya? Hawiyah itu jurang. Pirang-pirang jurang al-murdiyati yang merusakkan, yang gelunturakan, yang gelondongakan, yang menerjunkan. Jadi kita bisa terjun. Itu semuanya adalah jurang-jurang pemisah yang bisa menghancurkan kita, kata beliau. Perpecahan-perpecahan yang seperti tadi itu ta'assub dan lain-lain itu tadi, itu bisa memecah belah kita. Bisa memecah belah kita. Kayak tahlilan misalnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Lah ini malah jadi pecah. Ini dari mana? Tadi sudah disampaikan. Itu jangan sampai ta'assub yang sampai ke situ. Karena itu sudah kalau ada perbedaan pendapat antara para ulama, maka itu sudah merupakan ijtihad dari mereka. Kalau mereka itu ijtihad, maka ada dua pendapat. Setiap orang yang berijtihad itu benar. Dan yang kedua, setiap yang benar itu cuma satu, tetapi semuanya mendapatkan pahala. Lah kita kok repot-repot ta'assub, kita kok repot-repot fanatik, enggak ada baiknya. Ini malah menyebabkan terjadinya fitnah, persengketaan, dan perpecahan. Wadafa'u lan bilana sira kabeh antinil Islam. Saking agama Islam, justru agama Islam itu yang harus dibela, dipertahankan. Jangan bilang, wah kok bela agamanya Allah, Allah sendiri yang sudah menjaganya. Iya, itu kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang baik tapi benar, tapi sering digunakan untuk hal-hal yang batil. Ya artinya kalau tidak kita menjaga agama kita, siapa yang jaga lagi? Itu kan termasuk bagian daripada dakwah. Kita tahu kalau semuanya itu diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah, kita juga tahu. Al-Quran juga dijaga oleh Allah, nggak bakal dikurangi, nggak bakal bisa dirubah. Tapi kalau kita nggak perhatian, bisa dibakar dan lain-lain, malah akhirnya tambah parah. Dan banyak sekali orang-orang yang merubah agama, bukan merubah. Aku mau merubah agama, keyakinan dan macam-macam, nyatanya banyak. Lah kalau kita tidak waspada dengan hal seperti itu, bisa rusak. Dan nyatanya sekarang banyak fitnah ini. Sekarang banyak fitnah. Yang kayaknya itu benar jadinya susah, jadinya nggak benar. Yang aslinya benar malah jadinya nggak benar.
Makanya akhirnya masyarakat bingung. Lah ini masyarakat jadinya bingung mau ikut yang mana, mau yang benar yang mana. Inilah sebabnya karena ada simbol-simbol kepanatikan buta yang tidak mengerti sejatinya itu harus bagaimana. Ini pesan Kiai Hasyim Asy'ari. Suruh kita membela agama Allah, agama Islam. Pertahankan. Karena kan ada juga yang istilahnya orang-orang yang bergerak agar memurtadkan orang-orang muslim ini banyak. Makanya kita harus bergerak dan harus bertahankan yang seperti ini. Jangan sampai kemudian menjadi gaduh, perpecahan, pertengkaran yang kita ini kemudian orang Islam menjadi rapuh dan ini kenyataan. Dan itu kenyataan. Maka yang harus kita pupuk adalah persatuan di antara kita. Kalau ada perbedaan yang sifatnya itu sifat furu'iyah, itu jangan dibesar-besarkan. Masing-masing nanti akan mendapatkan pahala. Begitu. Wajtahidu lan berjuang sliramu kabeh fi raddiman. Ing dalam nolak wong yat anu kang nacat-nacat sapa man fil Qur'ani dalam Quran wa sifatir rahmani lan sifat-sifate Allah yang maha welas asih. Nih. Dan berusahalah berjuanglah untuk menolak orang-orang yang selalu mento'an, artinya mencaci atau merusaklah Qur'anul Karim dan sifat-sifat Allah. Sekarang kan banyak perdebatan tentang masalah Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an minallah atau tentang sifat-sifat Allah dan lain-lainnya, sifatur Rahman itu. Ini kalau yang seperti itu ini bahaya. Ini harus kita bela, kita pertahankan. Kita harus tolak dengan tegas siapa itu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah digariskan oleh para ulama melalui sifat-sifat Rahman, sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, itu yang kemudian dilabelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditolak kita ini. Ya jangan diem aja kalau ada orang melecehkan Al-Qur'an, ada orang melecehkan Allah istilahnya. Ya kita jangan diem saja. Kita harus berjuang untuk menolaknya. Hanya caranya saja yang mempunyai atau memiliki cara yang berbeda-beda. Tapi kalau selama orang itu berusaha untuk menolaknya, maka dengan cara yang berbeda-beda pun tidak masalah. Yang penting jangan kemudian salah paham menimbulkan keresahan, menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Ini yang salah. Kunu ibadallahi ikhwana. Waman yadda'il ulumal batilah. Dan nolak orang-orang yadda'i kang ngaku-ngaku sinten man al uluma ing pira-pira ilmu al batilata kang batil wal aqaida lan pira-pira akidah fasidata yang fasid rusak. Juga kita harus berjuang untuk menolak mereka-mereka yang mengajak atau menggagas ilmu-ilmu yang batil, ilmu-ilmu yang batil yang jelas-jelas salah. Banyak sekali, kita nggak perlu menjelaskan itu. Ilmu-ilmu yang jelas salah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan kita juga harus menolak akidah-akidah yang rusak, akidah fasidah, banyak sekali. Makanya kita kewajiban bagi seorang ulama itu adalah untuk menolak hal-hal yang seperti ini atau disebut dengan hirasatuddin. Ini yang dimaksud. Jadi kita harus menjaga akidah Islam dari aliran-aliran yang tidak benar. Dari ilmu-ilmu yang tidak benar.
maka kita harus pertahankan dan kita buktikan bahwa syariat Islam itulah yang paling benar. Bagaimana dengan dalil-dalilnya dan lain-lain. Maka tidak heran. Tapi jangan kemudian kita ini orang yang awam menilainya dari segi perpecahan. Oh, ini ada caranya begini, cara begini. Kita harus paham. Oleh karena itu, masing-masing itu harus bisa mendudukan dirinya sendiri. Kalau kita sebagai awam, maka kita juga harus berperan sebagaimana orang awam. Kalau seorang ulama, maka juga harus berperan sebagai orang ulama. Kalau dari bidang pemerintahan, maka juga harus berperan di bidang pemerintahan. Jadi masing-masing bergeraknya masing-masing. Jangan sekali-kali orang nggak tahu agama malah berbicara tentang agama. Orang nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah bahkan nggak tahu apa-apa, baca Al-Quran aja nggak bisa. Malah mengungkapkan pendapat saya begini, kalau menurut saya begini. Seolah-olah dia itu seorang ulama. Lah ini yang bahaya. Akhirnya sesuatu yang salah dengan entengnya diomongkan, padahal itu salah. Mengungkapkan dirinya bahwa dirinya memposisikan diri sebagai seorang ulama, ini bahaya. Begitu juga seorang pemerintahan fungsinya melakukan khidmah kepada umat. Pemerintah khidmah kepada umat, tugasnya bagaimana urusan umat itu. Mengurusi bidang-bidang apa yang berhubungan dengan masyarakat. Kalau dari pemerintahan itu punya ilmu dan ada bekal ilmu, maka harus bergerak juga untuk menghalau hal-hal yang seperti ini. Menolak hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau pemerintahan yang tidak ada ilmunya, pejabat yang tidak ada ilmunya, ya berperan sebagaimana seorang pejabat. Jangan ganda. Artinya dia berperan ini kemudian memegang juga peran daripada ulama, akhirnya mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan statement atau mengeluarkan hukum dari dirinya. Padahal dirinya sendiri nggak tahu tentang agama. Ini jangan. Begitu juga seorang ulama yang profesinya sebagai ulama, bukan profesi dia sebagai ulama, maka juga harus memposisikan diri sebagai ulama. Kalau memposisikan diri sebagai ulama bagaimana? Ya harus bagaimana menaungi masyarakat, memberikan penjelasan tentang hukum supaya tidak tidak berpecah belah, tidak ini. Ini adalah fungsinya ulama. Jadi masing-masing punya fungsi. Kalau seperti ini, insya Allah nanti di semua tempat dimanapun itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah ini kalau ada ilmu-ilmu yang begitu, kalau ada orang-orang yang fanatik buta, harus diredem, harus dibantah karena itu dari mana ininya. Ini pesannya Kiai Hasyim Asy'ari juga seperti itu. Kita harus jaga, kita harus berjuang mempertahankan itu. Kata beliau, wal jihadu fi haula wajib. Jihad memerangi fi haula yang dalam mengkono-mengkono orang yang tadi muta'assibun, kemudian yata'an fil Qur'an, yadda'il ulumal batilah, itu wajib. Kita memerangi mereka itu hukumnya wajib. Makanya jangan sampai kita masing-masing harus ngerumangsani, kalau bahasa Jawa itu merumangsani, merasa dirinya sendiri, mengetahui posisi dirinya sendiri. Kalau diri sendiri orang awam, maka bertingkah atau berpikir seperti orang awam. Akui keawamnya, ini lebih bagus. Ini yang sangat dipesankan oleh Rasulullah, diantaranya aksaru ahlil jannah al-bulhu. Jadi orang yang banyak masuk surga itu adalah orang bodoh. Ya seperti ini. Orang-orang bodoh penduduk surga itu yang paling banyak itu dari golongan orang-orang yang bodoh. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau dia itu bodoh, merasa bodoh, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang dia tidak ketahui, memposisikan diri sebagai orang bodoh, paling selamat. Kenapa? Karena tidak berpengaruh kepada orang lain. Orang awam ngomong apa saja itu nggak bakal berpengaruh kepada orang lain. Tapi kalau orang
orang alim atau orang seorang tokoh atau orang pokoknya punya nama, punya karisma, setiap ucapannya akan ditiru oleh orang lain. Ini yang bahaya. Makanya penduduk ahli surga kebanyakan dari orang-orang bodoh ya diantaranya karena sebabnya ini. Rekan-rekan yang saya hormati, jadi jihad kita memerangi mereka yang seperti itu hukumnya wajib kata beliau. Fahalla syaghaltum anfusakum. Ayo nungkulaken seliramu kabeh anfusakum awak dhewe nira kabeh bi kelawan jihad. Mari kalau memang seperti itu kita berjihad bersama-sama. Maka gitu. Bersibuklah untuk berjihad untuk melawan mereka-mereka yang seperti itu kata beliau. Wa ya ayuhan nas. Wa ya ayuhan nas. Jadi kalau beliau bilang perang istilahnya, ya perang bisa perang-perang yang dahulu pernah diperintahkan itu, atau perang-perang yang dengan cara menolak, jangan percaya tapi kita bantah secara ini, yaitu bisa saja dari implementasi dari jihad itu tergantung keadaan yang ada. Jadi jangan diartikan satu jihad berarti memerangi mereka dengan jangan, karena di jihad itu macam-macam caranya, banyak macam-macamnya. Maka kalau sudah dibilang jihad, maka bagaimana? Itu sesuai dengan keadaan yang ada. Wa ya ayuhan nas. Bainakum iku ing dalem antarane selire kamu kabeh al kufar. Sekarang ini loh di antara kalian itu ada orang-orang kufar. Qad malau kang teman-teman ngebai sapa kufar biko al biladi. Ini dahulu. Biko al biladi ing piro-piro pelatarane atau daratane negara kita. Negara-negara kita. Ini dahulu. Faman mengutawi sapa utawi sapa iku inta sapa bangkit ngadeg jejeg sapa man mingkum saking sliramu kabeh lil bahsi krana niti-niti membahas mahum serta kufar wal itina ina nemen-nemen bi irsyadihim lan nduduhaken kufar. Faman mongko utawi sapa iku inta sapa bangkit gitu ini dalam istifham. Nah, wahai ayuhan nas. Di antara kita itu dahulu, ini khitabnya Imam Hasyim Asy'ari dahulu. Di antara kita ini, di tengah-tengah kita ini ada orang kufar, orang yang tidak muslim, orang kafir. Dulu dalam penjajahan kan, banyak penjajah-penjajah yang statusnya itu bukan muslim. Kata beliau. Maka siapa yang bisa bangkit dari kalian ini untuk berperan, membahas, bisa mengusulkan apa saja kepada mereka ini. Dan bisa berdakwah, menunjukkan atau memberikan fatwa kepada mereka-mereka orang kafir. Kata beliau ini. Karena kalau mereka itu bukan orang muslim, mau tidak mau, karena orang yang tidak muslim, maka yang sudah terjadi adalah penjajahan di mana-mana. Siapa yang bisa merangkul mereka, didakwahi mereka, sehingga mereka tidak seperti itu, tidak menjajah. Kita harus bahas tentang ini bersama-sama. Bagaimana caranya? Nah ini dahulu. Sekarang juga sebenarnya sama. Kalau kita lihat ini, orang muslim itu berada di bawah semuanya itu. Bahkan tidak heran orang mukmin sekarang malah masya Allah ya kehidupan kalau kita lihat itu. Secara ekonomi di bawah, untuk bisa mencapai pendidikan yang hebat itu, ya harus dari kalangan orang-orang yang punya duit istilahnya sekarang. Orang-orang yang tidak punya duit semakin susah. Itu yang sekarang terjadi. Ini juga termasuk bagian daripada penjajahan yang tidak karena tidak adanya pemerataan. Kalau dahulu penjajah kan tidak rata. Yang dekat dengan company pasti makmur.
yang memusuhi atau tidak mendekati company itu akan sengsara hidupnya. Ya sekarang sama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sama susah tambah susah. Ini yang kita rasakan. Maka posisi yang seperti ini sebenarnya dari dulu sudah ada. Maka harusnya bagaimana? Tadi dari awal sudah disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, harusnya kita bersatu. Harusnya kita bersatu. Dan harus mempunyai rencana, jangan sampai kita saling benci sesama, jangan sampai kita saling hasut, saling mendengki, saling persaingan-persaingan yang tidak sehat, atau bahkan kita fanatik buta, seolah-olah yang benar dia sendiri. Ini yang tidak boleh. Ini pesannya Syekh Hasyim Asy'ari. Fa ya ayyuhal ulama. Kalau tadi diserukan kepada manusia semuanya secara umum, mari kita berjuang bersama. Siapa yang bisa melobi, siapa yang bisa memperhatikan, memberikan petunjuk kepada mereka-mereka. Maka kata Hasyim Asy'ari, faya ayyuhal ulama, sekarang bagi ulama. Fi misli hadza, ing dalam ikilas padane orang yang siapapun yang bisa membahas tentang ini, memperhatikan tentang ini, fajtahidu. Fajtahidu mongko istihadu sliramu. Wa ta'assabu lan panatiko sliramu kabeh. Kalau dalam hal ini harus fanatik untuk membela bangsa, untuk membela agama, itu harus fanatik. Ini kata Kiai Hasyim Asy'ari. Untuk mempertahankan bangsa, untuk mempertahankan agama, supaya tidak ada penjajahan, supaya kita ini jadi rukun dan lain-lain, itu harus dibutuhkan kita bersungguh-sungguh dan kita ta'assub fanatik. Dibutuhkan fanatik untuk menyatukan, dibutuhkan fanatik untuk mengusir penjajah. Dibutuhkan fanatik untuk bergerak membela rakyat istilahnya, untuk membela masyarakat. Ini dibutuhkan fanatik. Jangan atas nama golongan. Karena kalau sudah atas nama golongan ini sudah tidak ada baiknya, malah yang terjadi nanti perpecahan. Ini enggak bagus, enggak baik. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu bahaya. Setiap golongan akan membanggakan golongannya sendiri. Nah ini yang tidak boleh, harusnya dijauhi. Harusnya dijauhi. Yang kita gerakan itu adalah persatuan. Wa amma ta'assubukum, adapun utawi fanatik-fanatik sliramu kabeh fi furu'iddin, dalam cabang-cabange agama, wa hamlukun lan oleh dorong sliramu kabeh annasa ing manungsa ala mazhabin wahidin ing atase mazhab wahid, mazhab satu, wa qaulin wahidin lan qaul satu, fahuwa iku mongko utawi ta'assubukum fi furu'iddin allazi iku perkara layak balu kang ora nrimo ing alladzi sapa Allah taala minkum saking sliramu kabeh, wala yardahu Rasulullah lan orang ridhone ing alladzi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan jelas secara panjang lebar dan jelas sekali. Kita tidak boleh ta'assub karena tugas kita itu masing-masing adalah untuk persatuan, membela bangsa, membela negara. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada fanatik. Enggak boleh. Kalau fanatik dalam satu mazhab atau satu golongan, ini yang berbahaya. Kata beliau, wa amma ta'assubukum fi furu'iddin, kalian fanatik, wahai ulama, kalian fanatik dalam urusan furu'iddin. Yang ini boleh, yang ini kunut, yang ini tidak kunut. Misalnya, itu selalu dipermasalahkan. Bahkan menjadi fanatik sekali. Yang ini tahlilan, yang ini enggak tahlilan. Yang ini talqin, yang ini enggak talqin. Urusan itu terus yang ini. Maka ini kata beliau, dan mendorong untuk supaya kamu ikut golongan yang tahlilan. Kamu ikut golongan yang tidak tahlilan misalnya. Diajak begitu, akhirnya kan perpecahan adanya.
yang sana golongan yang tidak tahlilan, yang sini tidak golongan tahlilan, misalnya, maka fahuwal ladzi la yaqul. Itu yang gerakan yang seperti itulah yang tidak diterima oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi titik beratnya itu jangan sampai kita mengajak mereka untuk ikut kepada golongan kita masing-masing. Jangan, karena itu beda. Kunu ibadallahi ikhwana. Kalau sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya furu', maka tidak boleh berbeda pendapat atau saling perpecahan. Tidak boleh. Yang boleh itu tadi kita fanatik untuk membela agama, fanatik untuk membela negara. Yang jelas-jelas itu, ini harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Tapi kalau fanatiknya sudah golongannya masing-masing, ini sudah lain. Kata beliau tidak akan diterima oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahmilakum. Lan ora ndorong ing sliramu kabeh ala zalika ing atase ta'assub iku mau. Apa illa mahdud ta'assubi kejaba mligi ta'assub fanatik wa tanafus lan apa sih jenenge tanafus itu persaingan wa tahasud lan drengki-drengkian. Kalau yang terjadi seperti tadi yang menjadi dorongan kita adalah yang kita lakukan itu sebagai fanatik, nah, dengan golongannya tertentu, ini mahdud ta'assub itu semata-mata hanya karena fanatik, karena munafasah, tanafus itu persaingan dan saling dengki. Jadi kalau ada orang ta'assub yang seperti itu, fanatik seperti tadi dengan golongannya, itu adalah hakikatnya orang yang ta'assub yang tidak diperbolehkan dan persaingan atau dengki timbulnya dari situ. Ada kedengkian, ada merasa tersaingi. Akhirnya fanatiknya fanatik buta. Lah ini yang bahaya. Ini oleh Kiai Hasyim Asy'ari dilarang. Jangan sampai seperti itu. Walau anna Syafi'iyya walaupun lamun kok maksudnya walau anna Syafi'iyya lamun sepen setuhune Imam Syafi'i wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, empat mazhab, Ibnu Hajar wa Romli iku ahya urip kabeh gesang kabeh la syaddatu mongko yaktene padha banget-bangetan sinten kabeh Imam Syafi'i kabeh an-nakira ing ingkar alaikum ing atase sliramu kabeh. Seandainya dahulu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli kok masih hidup seandainya terjadi seperti yang sekarang, fanatik golongannya, golongan yang talqin, yang mazhab Syafi'i, yang ini semuanya masing-masing, yang kunut dan yang enggak kunut masing-masing semuanya bergerak sendiri dengan fanatikannya golongannya masing-masing. Ini kalau seandainya imam-imam dahulu itu masih hidup, pasti akan mengingkari kalian. Pasti akan mengingkari kalian. Karena tidak ada yang seperti itu. Dari ulama-ulama dahulu tidak ada yang seperti itu. Kunu ibadallahi ikhwana. Kata Kiai Hasyim Asy'ari. Wa tabarra'u lan lebaran sinten Imam Syafi'i dan sak teruse mingkum saing sliramu kabeh fi ma taf'alun ing dalam perkara-perkara taf'alun kan agawe sliramu kabeh ing. Mereka akan bebas tidak mengakui istilahnya apa yang kalian lakukan. Tidak diakui oleh mereka, pasti akan mengingkari mereka itu. Apa yang kalian lakukan itu? Dengan perpecahan, dengan kepanatikan yang seperti itu. Yang terjadi akhirnya saling hasud, saling ini, persaingan-persaingan yang tidak sehat itu tadi. Pasti mereka seandainya kok hidup, pasti akan mengingkari dan tidak mengakui apa yang kalian lakukan.
angkartum ingkar siramu kabeh umuran ing pira-pira perkara lil ulama ikang iku tetep kaduwe pira-pira ulama fiha ing dalam umur khilafun utawi khilaf. Kok kalian kok mengingkari sesuatu yang ada perbedaan di antara para ulama, kunut dengan enggak kunut itu kan enggak sama apa namanya sama-sama ada pendapatnya ulama. Kalau kita kayak ingkar yang kunut mengingkari yang tidak kunut mengingkari yang melakukan kunut. Yang ziarah kubur seperti tadi, yang tidak ziarah kubur mengingkari yang ziarah kubur. Ini dari mana ininya? Karena itu masalah khilaf dari masing-masing para ulama masing-masing. Maka tidak boleh seperti itu, hal-hal itu menjadi perpecahan. Akhirnya masing-masing merasa paling benar sendiri. Ya ini yang berbahaya. Seandainya mereka itu masih hidup pasti akan mengingkari apa yang kita lakukan. Lalu kita kok malah mengingkari apa yang menjadi perbedaan antara ulama. Wa ra'aitum lan ningali sliramu kabeh minal awami sing pira-pira orang awam ningali ma ing perkara la yuhsa kang ora den bisa diitung. La yuhsa kan ora bisa ngitung la yuhsi kang ora bisa ngitung adadau ing wilangane ma sapa illallahu taala kejaba Allah Subhanahu wa taala yatrukuna shalah tinggal sapa awam as-sholata ing salat allati salat jazaa'u kang utahi walesane wong taro kang tinggal sapa man ing shalah inda Syafi'i wa Malik wa Ahmad iku darbul unuki ngepruk atau motong gulune bisayfi kelawan pedang. Wala tungkiruna alaihim lan ora ingkar seliramu kabeh alaihim ing atase al awam. Nih kata beliau, kalian kita kok mengingkari orang yang kunut, kita mengingkari orang yang tidak kunut, kita mengingkari orang yang ziarah kubur. Nah, itu kan semuanya perbedaan antara ulama. Kita jangan mengingkari hal-hal itu. Karena orang-orang awam jumlahnya tidak bisa dihitung, hanya Allah yang bisa menghitung. Itu mereka dengan rendahnya, dengan mudahnya, itu banyak masih yang belum sholat, meninggalkan sholat. Padahal orang yang meninggalkan sholat itu hukumannya berat, yaitu hukumnya darbul unuki bisayf, dipenggal lehernya, hukum mati. Itu kok kita nggak ingkar gitu. Kita nggak ingkar yang seperti itu. Sedangkan masalah orang yang sudah sholat, sudah ini, sudah biarkan yang kunut monggo, yang tidak kunut juga monggo. Yang suka ziarah monggo, yang tidak suka ziarah juga silahkan. Masing-masing punya pendapatnya masing-masing, istilahnya punya ijtihadnya, imamnya masing-masing. Jangan kita ingkar. Memang begitu ulama-ulama dahulu. Kalau sudah merupakan ijtihadnya, kenapa kita harus ingkar? Jangan. Malah kita orang-orang yang jelas ada maksiat banyak sekarang, orang-orang yang belum sholat banyak sekali. Lah kita nggak ingkar, nggak kita bergerak, malah yang sudah jelas baiknya malah kita persoalkan. Yang sudah jelas sholat kita persoalkan. Yang sudah baik-baik orang itu malah kita persoalkan. Padahal mereka-mereka yang belum baik, istilahnya yang belum baik itu masih banyak. Anak-anak di jalanan banyak sekali, ya kan. Bagaimana kawan-kawan kita yang berada di hidup di jalanan, di bawah jembatan, itu banyak sekali loh kita nggak ngurusi. Malah orang yang sudah jelas-jelas baik, sudah sholat, sudah ini malah kita perkarakan. Ini kan keliru. Itu maksudnya. Bal walau ro'a, balik drapun walaupun ningali sapa al wahidu wong suci mingkum sang sliramu kabeh ningali kasene wong akeh min jirone saking pira-pira tanggane wahid yatrukuna ningali titingane yang kang padha tinggal sapa kasiran min jironihi as-sholata ing salat wa huwa utawi wahid iku sakitun meneng anhum saking nas kasiran min jironihin yatrukuna salat. Bahkan kalau ada orang yang tidak sholat dari tetangganya, diam saja, nggak ada gerakan apa-apa. Malah orang yang sudah sholat, orang yang sudah baik, jadi diperkarakan, diramai-ramein, malah diingkari, nggak benar ini, nggak benar. Lihat mereka-mereka yang belum sholat banyak. Yang jelas-jelas sudah baik, sudah ini, malah diperkarakan, dimasalahkan,
Padahal yang belum sholat masih banyak sekali. Hal-hal yang perlu dibetulin banyak sekali. Ini yang sekarang terjadi itu sekarang. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan bimbingan agama supaya paham ini. Yang susah itu kan kita ini memposisikan diri, orang awam tidak berposisi sebagai awam. Yang alim juga tidak memposisikan diri sebagai orang yang alim. Ini akhirnya terjadi pergolakan, kesimpang siuran, akhirnya terjadi perpecahan. Kalau masing-masing ambil bagian sesuai dengan posisinya masing-masing, insya Allah pasti akan rukun, ayem, damai, tenang, tentrem. Summa ma balukum. Nuli utawi apa iku balukum, atau begini itu. Summa ma balukum. Mongko tumuli iku apa balukum utawi tingkah sliramu kabeh tungkiruna. Ingkar sliramu kabeh mislah hadhil furu ing sebagiane ing sepadane kira pira-pira furu seperti tadi kunut dan lain-lain, yang sesuatu yang terjadi persengketaan atau perbedaan pendapat antara para ulama mujtahid. Alladzil furu lil fuqaha kan iku tetep kadhe pira-pira ahli fikih fiha ing dalam furu khilafun utawi khilaf. Lah, bagaimana kalian bisa mempersengketakan atau mengingkari masalah-masalah furu'iyah yang oleh para ulama ada perbedaan pendapat? Maka jangan sampai kita mengingkarinya. Wala tungkiruna lan ora ngingkari sliramu kabeh muharramati pira-pira barang sing haram al mujma' alaiha. Yang dikompaki tidak ada perbedaan pendapat mujma' alaiha. Yang dikompaki apa alaiha al kazina seperti zina. Ada perzinaan merebak, wariba dan riba, wasyurbil khamri ada syurbil khamr minum ngombe arak, wa ghairiha dan lain-lainnya. Wala ta'khudhukum al-ghairah. Lan ora mempengaruhi atau tidak ngambil orang-orang jupuk ing sliramu kabeh apa al-ghairatu cemburu lillahi krana Allah taala fiha ing dalam muharramat. Wa inna ma ta'khudhukum anapu angin pemestine ngalap ing sliramu kabeh apa al-ghairatu cemburu li Syafi'i wa Ibnu Hajar. Fayu addi dzalika ilaftiraki kammatikum. Mongko iso nekaaken apa zalika mengkono ghirah kepada Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar misalnya. Ilaftiraki kammatikum maring pecah belah perkumpulan sliramu kabeh wa taqatu rahimikum wa tuqati atau wa taqatu'i rahimakum, maka menjadi putus-putusan, saling memutus sanak keluarga, wa tasallutil juhali dan uliye nguasane orang-orang sing bodoh alaikum ing atas slira kabeh wa sukuti haibatikum lan jatuhe wibawa sliramu kabeh inda amatin nasi ing dalem ngarepane umume menungso wa qaulis sufahai lan omongane orang-orang yang bleblek, orang bodoh fi a'radikum ing dalam ngomongaken pira-pira a'rad harga diri sliramu kabeh ma layambi ngomongaken ing perkara-perkara layam bagi kang ora prayogi apa ma fatahlikuna mangko ngrusak sliramu kabeh sufaha ing pira-pira wong safe wong sing geblek bikalam ing kelawan ucapan-ucapane sufaha fikum ing dalam slira kabeh. La ilaha illallah. Jadi ini bahaya sekali nih. Kita hal-hal yang sifatnya furu'iyah ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang tahlilan, ada yang tidak tahlilan. Kata beliau ini. Ini kan masalah furu'iyah antara mazhab. Kalau sampai kita ini ingkar seperti itu, sedangkan di sana banyak hal-hal yang haram yang jelas-jelas tidak ada perbedaan pendapat antara ulama, merebak, intasyar seperti zina, seperti riba, mabuk-mabukan dan lain-lain. Itu kok tidak dibahas, tidak merasa ada cemburu bagaimana?
Kalau itu kan tadi maharimullah, kita mestinya ada cemburu karena Allah, karena ada kemungkaran yang tersebar itu tadi. Malah kita yang ada perselisihan hanya itu saja berapi-api ingin membela. Kalau mazhab Syafi'i begini, ini harus begini, harus kunut begini, harus tahlilan begini. Kalau enggak, nah ini apa namanya? Ta'assubnya membela Imam Syafi'i, membela Imam Ibnu Hajar. Sedangkan yang jelas-jelas tidak ada perbedaan pendapat seperti zina dan lain-lain. Itu enggak dipersoalkan, yang dipersoalkan malah orang yang sudah baik tadi, yang sudah sholat. Hanya ada perbedaan pendapat di antara pendapat-pendapat ulamanya. Nah, aku malah dipersengketakan, malah diperdebatkan. Ini yang berbahaya, kata beliau. Akhirnya kalau sudah seperti itu, terjadilah di situ perpecahan. Umat ini perkumpulan sudah nggak bisa bertahan, terjadi perpecahan, kesalahpahaman. Sanak saudara bisa pecah gara-gara ini. Menantunya tidak kunut, maka nggak boleh nikah dengan yang kunut, atau sebaliknya misalnya, yang maksudnya tahlilan dan tidak, akhirnya tidak bisa. Banyak sekali yang seperti itu. Nah ini yang harus dikikis, ini salah. Karena itu merupakan pendapat daripada ijtihad para ulama masing-masing. Kalau kita Imam Syafi'i kunut, tapi kalau Imam Abu Hanifah nggak kunut, Imam Malik nggak kunut, lah terus gimana? Bukan berarti kita yang paling benar, tidak. Mereka juga benar. Tidak boleh mempersoalkan hal itu karena itu merupakan ijtihad dari masing-masing. Jangan dipersoalkan. Nah, jangan dipersoalkan. Ini akibatnya nanti akan putus silaturahimnya. Kalau sudah putus, akhirnya orang-orang bodoh ini yang menguasai kalian, wahai ulama. Maka ulama tidak ada ajinya, tidak ada harga dirinya di mata orang awam, karena orang awam selalu membicarakan orang-orang, membicarakan ulama-ulama itu, membicarakan apa yang tidak pantas. Membicarakan ulama yang tidak pantas. Kalau sudah membicarakan ulama seorang yang tidak pantas, akhirnya apa? Ulama ini nggak ada harganya. Itu kata beliau. Karena sudah saatnya. Kenapa? Li'anna luhumakum krono piro-piro tu krono tetuhune piro-piro daging sliramu kabeh ku masmumah. Masmumatun itu beracun ala kulli hal ing atase saben-saben tingkah. Li'annakum krono sliramu kabeh ulama iku ulama. Batuh likuna lan ngrusak sliramu kabeh yang fusakum sliramu kabeh bima kelan perkara tartakibuna kang padha nglakoni sliramu kabeh anil adzaimi saking pira-pira perkara kang gedhe. Nah, ini bahaya. Kalau sudah orang awam membicarakan hal-hal yang tidak layak bagi ulama. Hal-hal yang tidak layak bagi ulama dibicarakan oleh orang awam. Orang awam berani-beraninya membicarakan orang alim yang begini. Akhirnya dari buat pembicaraan mereka, orang alim tidak punya haibah, tidak punya harga diri. Karena sudah diacak-acak oleh orang-orang awam, orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang macam-macam, orang yang macam-macam orangnya sekarang, yang semestinya tidak ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan terjun di situ karena bukan bidangnya, malah ngikut-ikutan. Ini berbahaya. Kenapa? Karena daging ulama itu beracun. Li'anna luhumakum masmumah, karena daging-daging ulama itu masmumatun, beracun dalam segala hal. Nah, kalau ulamanya sudah digitukan, maka ulama yang sampai terjun ke situ dan akhirnya terjebak dalam persengketaan yang akhirnya terjadi perpecahan, ini akan merusak. Kalian itu wahai ulama akan merusak dirimu sendiri dengan apa yang kalian lakukan. Sesuatu yang besar itu nanti jangan dibiarkan orang-orang awam, orang-orang yang nggak tahu itu membicarakan ulama yang tidak pantas, karena daging ulama itu beracun. Kalau daging ulama itu beracun, maka ulamanya rusak, umatnya juga
rusak. Nah ini yang tidak boleh dan harus diwaspadai. Jangan sampai ada fanatik buta yang justru akan menimbulkan perpecahan di antara para manusia, di antara kita, di antara umat manusia, bangsa Indonesia, orang Islam, semuanya malah menjadi pertentangan, perselisihan, permusuhan. Ini jangan sampai. Kalau memang itu hal yang menjadikan persengketaan, permusuhan, tinggalkan. Tidak ada benarnya. Allah tidak akan menerima dan Rasulullah pun tidak ridho. Maka mari kita anjurkan atau kita galang bagaimana untuk mempersatukan umat Islam yang sekarang ini. Bagaimana caranya? Yang penting kalau masih tetap ada perpecahan, bukan kita sebabnya. Bukan kita ada di dalamnya, tapi kita selalu memerintahkan atau menggalang adanya persatuan umat. Demikian, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca ini tinggal sedikit sebenarnya, tapi mungkin besok juga selesai ini insya Allah. Karena cuma sedikit, hanya ini pesannya Kiai Hasyim Asy'ari dahulu untuk negeri kita tercinta yang tengah dijajah oleh Belanda, dijajah oleh semacam-macam penjajahan. Makanya seperti ini, mudah dijajah, mudah diporak-porandakan, mudah dirusak karena kita ada perpecahan. Kalau kita bersatu, insya Allah kita akan kuat. Apalagi yang sekarang ini, kalau kita bersatu, itu kita akan jangan mudah dipecah belah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik.